Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mendapatkan kipas angin dengan keadaan baling-baling patah seperti ini. Dan ini mereknya Mas Pion. Saya mendapatkan dari tukang rongsok dengan harga 20.000. Sudah saya cek, mesinnya masih hidup. Akan tetapi pada saat saya membukanya ini sangat keras sekali. Akhirnya saya ketok-ketok dan akhirnya banyak bautnya yang sedikit rusak ya, bagian palanya, karena memang tadi keras sekali. Setelah saya cek tadi mesin masih hidup, nanti akan saya coba mengganti menggunakan bearing. Kita akan coba mengganti menggunakan bearing kipas angin atau dinamo Mas Pion ini. Nah, ini Anda bisa lihat ya, kepala bautnya pada rusak karena saya ketok tadi keras sekali. Memang sepertinya belum pernah dibuka. Oke, kita akan coba menggantinya menggunakan bearing, karena memang di sini permasalahan sudah pasti pada bushing atau asnya seret ya. Karena memang sudah lama juga saya tidak membuat konten ya tentang atau cara mengganti bearing. Di sini akan coba saya buat kembali, tentunya dengan trik yang lebih mudah lagi, yang lebih simple, dan saya pastikan pasti berhasil jika Anda menyimak dengan baik. Oke, di sini memang sangat kotor sekali. Jadi sebelum kita mengganti bearing, kita bersihkan terlebih dahulu, baik itu mangkoknya ataupun bagian spoolnya kita bersihkan menggunakan kuas. Ini harus berhati-hati, takutnya nanti jika kita terlalu keras banyak gulungannya yang putus. Untuk dinamo Mas Pion sendiri ini sangat bagus ya, karena dia masih menggunakan atau murni menggunakan tembaga, artinya kipas ini bisa awet dan juga tahan lama ya, dan putarannya pun kencang. Di sini akan saya ganti menggunakan bearing 608 karena memang ukuran bearing itu banyak ya, ada yang menggunakan 686 juga ada. Di sini saya menggunakannya 608 karena memang sudah terbiasa, dan juga tentunya saya sering melihat kipas angin yang sudah menggunakan bearing dari pabrikannya pun menggunakan bearing dengan nomor 608. Oke, akan kita coba masukkan. Nah, ini sudah pas, harus lancar seperti ini ya triknya ya. Triknya harus lancar seperti ini untuk pemasangan bearingnya, baik yang belakang dan juga yang depan harus lancar seperti ini. Jika kurang lancar, Anda bisa mengamplasnya dengan menggunakan amplas yang halus. Untuk mengganti bearing itu satu persatu, mau depan atau yang belakang terserah, tapi kita akan coba mengganti yang bagian depan terlebih dahulu ya, karena dinamo Mas Pion ini tidak bisa lepas seutuhnya ya. Dia kabelnya melewati bagian mangkok si kipas ini, si dinamo ini, jadi harus berhati-hati. Saya mencoba dengan yang sulit dulu ya, yang depan kan agak sulit nih karena kabelnya tidak bisa dilepas sepenuhnya. Nah, setelah kita copot bagian bushingnya, sekarang kita tinggal amplas nanti supaya lemnya merekat sempurna. Nah, nanti bearing langsung kita tempel seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan dudukan seperti biasa saya mengganti bearing ya, karena ini cara yang paling simpel sekali ya. Nah, di sini tadi kan masih agak kurang lancar, kita amplas menggunakan amplas yang halus supaya nanti tidak mengganggu saat kita masukkan bearing ataupun mencabut bearing. Nah, ini sudah lancar, sudah halus. Ini lancar ya, bukan oblak. Jadi masuknya itu dia harus lancar, bukannya dia yang masuk tapi goyang-goyang oblak, tidak ya. Oke, kita persiapkan langsung menggunakan lem Dexton. Seperti biasa saya masih menggunakan lem Dexton karena lem ini di samping mudah didapat dan juga penggunaannya pun sangat mudah ya. Dia tidak langsung kering, tidak langsung mengering, yang artinya kita bisa mempunyai kesempatan, mempunyai waktu untuk menemukan titik senternya ataupun titik tengahnya. Kita gunakan secukupnya saja terlebih dahulu.
Kita aduk sampai rata. Oke, setelah kita aduk rata, tinggal kita tempelkan pada bearingnya langsung. Anda bisa menggunakan trik ini ataupun menggunakan trik sebelumnya yang menggunakan dudukan pipa paralon, itu pun masih bagus. Saya juga masih sering menggunakan, tapi sekarang saya menggunakan trik yang ini ya, karena memang lebih simpel, lebih cepat, dan tentunya lebih akurat ya. Oke, kita ratakan. Kita ratakan supaya dia nanti merekatnya bagus. Oke, setelah seperti ini kan masih goyang ya, artinya lem belum mengeras. Kita masih ada kesempatan untuk menemukan titik senternya. Kita pasang kembali spoolnya, lalu kita masukkan asnya atau rotornya. Kita kurangi terlebih dahulu untuk bagian ringnya ya, supaya nanti kita lebih mudah untuk agar melihat senternya ataupun titik tengahnya. Oke, kita pasang bagian belakang. Kita baut ya, kita baut, kita kencangkan terlebih dahulu. Anda bisa membautnya 4 buah ataupun 2 buah, tidak masalah. Sini kita baut 2 buah saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, Anda perhatikan ya. Jadi bukan hanya putaran saja yang ringan, akan tetapi pada saat kita tarik si kuren ini, si as ini, dia harus langsung turun. Kita putar, putarannya ringan, dan juga nanti pada saat kita tarik si as, nah seperti ini, kita lepas. Nah, ini kan lambat ya. Nah, ini artinya belum presisi, bisa kita ketok dikit. Nah, lihat, dia langsung turun seperti ini, artinya ini sudah bagus, dan tinggal kita diamkan sampai lem Dextone itu benar-benar mengering. Kita posisikan seperti ini ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah beberapa menit ya. Pastikan benar-benar lemnya mengering. Nah, lihat, di samping putarannya pun ringan ya, ringan putarannya pada saat kita tarik ke atas. Nah, lihat, dia langsung turun. Saya bisa jamin, pastikan bagian pemasangan bearing bagian depan sudah sempurna. Saatnya kita melakukan pergantian di bagian belakang. Oke, sebelumnya buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan Anda komen. Jangan lupa di-share ya, dibagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda suka dengan videonya, Anda bisa like ya. Anda like videonya. Jangan lupa juga di-subscribe. Oke, saatnya kita melakukan pergantian bagian bearing belakang ya, bagian belakang. Kita lepas rumah bosing seperti tadi, kita amplas supaya nanti lemnya merekat dengan sempurna. Kita persiapkan lagi lemnya secukupnya saja. Nah, kita bisa memberikan lemnya pada bearingnya, ataupun seperti tadi, bearing kita taruh di mangkok, kita berikan lem, ataupun seperti ini, kita berikan di bearingnya. Semuanya sama, yang penting intinya bearing supaya menempel pada mangkok dinamo. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Masih ada sisa lemnya. Ini
Saya pastikan cara termudah jika Anda menyimak dengan baik. Saya pastikan tidak akan gagal. Step-stepnya Anda harus ingat ya. Anda harus perhatikan supaya pemasangan kipas Anda tidak gagal. Saatnya kita pasang kembali seperti tadi. Kita kencangkan. Kita pasang mangkokannya. Jadi trik ini bisa Anda gunakan untuk segala macam kipas angin ya, Dinamo Maspion, Cosmos, Miyako, ataupun merek-merek Cina. Silahkan menggunakan trik ini. Saya pastikan tidak akan gagal. Nah, seperti tadi ya, untuk mencari titik senternya, kita akan coba ketok sedikit. Nanti saat kita tarik dia langsung turun. Nah, ini sudah oke. Tinggal kita diamkan hingga lemnya mengering kembali. Nah, ini sudah lama ya, sudah beberapa menit. Pokoknya intinya pastikan lemnya kering dengan sempurna. Karena jika lemnya tidak kering pada saat putaran kencang ataupun terjadi benturan, takutnya nanti dia tidak dia terlepas ya. Nah, lihat putarannya ringan dan juga pada saat saya tarik dia langsung turun. Ini sudah saya jamin 100% berhasil ya. Putarannya ringan dan pada saat as kita tarik dia langsung turun, bisa saya pastikan 100% berhasil. Untuk step terakhir, nah ini untuk step terakhir ya. Untuk langkah terakhir supaya pemasangan ataupun bearing kipas kita awet, kita bisa menambahkan lem supaya lebih kuat. Tapi jika memang tutup dari bushing bisa kita gunakan, kita pergunakan ya jika memang muat. Tapi jika tidak muat, kita bisa menambahkan lem kembali. Kita coba lihat untuk kipas angin Maspion, apakah tutup bushing ini muat ataupun pas ya. Kita coba, kita tetap menggunakan ininya, spaynya atau pernya. Nah, ini pas sekali, artinya kita bisa menggunakan penutupnya. Ini bertujuan agar mengunci si bearing itu biar tidak bergerak pada saat nanti misalnya tersenggol jatuh ataupun pada saat putaran tinggi. Tapi jika memang tidak muat, solusinya yaitu Anda bisa menambahkan lagi lemnya ya. Lemnya Anda perbanyak supaya lebih kuat. Seperti itu. Jadi ini tanpa menggunakan dudukan, saya pastikan pemasangan dijamin berhasil dan juga presisi. Begitu pula yang bagian belakang kita tambahkan. Nah, perlu diperhatikan jika biasanya dalam penggantian bearing itu si bearing saya lem pada as ya biasanya. Pada saat ini setelah saya coba beberapa kali, ternyata tidak perlu jika memang sudah presisi seperti ini. Intinya pada saat bearing ini kita pasang atau kita pastikan presisi, dia harus pada saat kita tarik ke atas dia harus langsung turun ya, dijamin presisi. Dan ini jangan lupa kita tambahkan ring ya. Tadi kan celahnya terlalu banyak, kita berikan ring lagi supaya nanti spasi atau celahnya jangan terlalu banyak. Ini nanti akan berakibat pada gearbox ya. Kalau nanti tidak dipasang, nanti takutnya gearboxnya tidak mau berputar, tengok kanan kirinya kurang sempurna. Nah, oke, ini sudah cukup, spasinya tidak terlalu banyak ya. Pada saat kita tarik dia harus langsung turun. Saya pastikan ini berhasil. Aduh, ini nampaknya kamera atau handphone saya sudah lowbat. Lampunya sudah padam, tidak mau dihidupkan ya. Baterai tinggal 3%. Mudah-mudahan masih bisa mengejar sampai ini selesai. Putaran sudah ringan, kita tarik naik turun sudah lancar. Kita kencangkan semuanya baut-bautnya untuk mencoba. Oke, buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Kita coba hidupkan ya. Wah, ini
nampaknya kita skip terlebih dahulu ya, karena ini sudah lowbat ya. Nah, ini sudah saya cas lagi handphonenya. Saatnya kita coba ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, lihat ya, putarannya pun sangat lancar sekali. Pada saat saya cabut, lihat asnya tidak langsung berhenti, artinya sudah presisi ya, sudah saya jamin presisi. Di sini saya tidak bisa saya tes menggunakan baling-baling ya, karena baling-balingnya patah. Coba nanti akan coba saya carikan di gudang, akan saya pasang di bodi yang lain ya. Nah, perlu diperhatikan ya. Jadi untuk trik yang ini Anda tidak perlu memberikan lem pada asnya, biarkan saja seperti ini. Yang penting sudah lancar ya. Yang penting putaran ringan, dan pada saat kita tarik ke atas dia sudah langsung turun, artinya sudah presisi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.